Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Korean Ambassador to ASEAN, Ketua Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan, Rektor dan Sivitas Akademika Universitas Siber Asia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan berkah rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk menghadiri acara peresmian Universitas Siber Asia. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan YMIK serta Rektor bersama seluruh jajaran Sivitas Akademika Universitas Siber Asia yang telah mengundang saya untuk hadir dan memberikan sambutan pada acara yang sangat penting ini. Saya mengucapkan selamat kepada YMIK atas berdirinya Universitas Siber Asia sebagai perguruan tinggi yang mengusung pembelajaran penuh secara online. Saya mengetahui bahwa universitas ini telah disiapkan dan diluncurkan tahun 2019 oleh Menteri Ristek dan Dikti M. Nasir, dan kemudian mendapatkan izin untuk beroperasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020. Karena itu saya menghargai upaya YMIK yang tetap berkomitmen untuk memulai operasionalisasi Universitas Siber Asia ini meskipun dunia tengah dilanda pandemi COVID-19. Universitas Siber Asia didirikan untuk memberikan akses pendidikan tinggi yang seluas-luasnya dan terjangkau kepada masyarakat. Hal ini tentu akan memberikan dampak yang positif bagi pengembangan pendidikan di Indonesia. Karena sebagai negara kepulauan dengan kondisi sosial ekonomi yang beragam, pendidikan melalui sistem pembelajaran daring atau e-learning dapat menjadi sebuah pilihan bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan tinggi. Kehadiran Universitas Siber Asia menjadi penting mengingat angka partisipasi kasar atau APK perguruan tinggi kita pada tahun 2019 menurut BPS masih sekitar 30,28%. Artinya dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 19 sampai 23 tahun, masyarakat yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi hanya sekitar 30%. Sedangkan menurut data Survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas BPS, pada Februari 2020 Angkatan Kerja kita yang berjumlah 137,91 juta hanya 14,2 juta lulusan perguruan tinggi atau hanya 10,3% yang berkesempatan menikmati pendidikan tinggi. Dengan adanya Universitas Siber Asia ini, saya berharap angka-angka tersebut akan terus meningkat, sehingga masyarakat yang dapat menikmati pendidikan tinggi akan terus bertambah sejalan dengan upaya pemerintah menempatkan pembangunan SDM unggul sebagai prioritas nasional. SDM unggul merupakan kunci untuk memenangkan persaingan global. Sistem pembelajaran daring atau e-learning memungkinkan masyarakat untuk belajar kapan saja, anytime, di mana saja, anywhere, dengan biaya lebih terjangkau dan waktu belajar pun lebih fleksibel. Meskipun sistem e-learning dapat menjadi alternatif sistem pembelajaran, tetapi saat ini baru sekitar 20 dari 4.741 perguruan tinggi di Indonesia yang menerapkan pembelajaran daring atau e-learning.
Karena itu saya berharap dengan banyaknya lembaga pendidikan yang membuka sistem pembelajaran daring atau e-learning, semakin banyak kesempatan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Selain itu, sistem pembelajaran online yang dilaksanakan oleh Universitas Siber Asia secara tidak langsung meningkatkan penguasaan skill teknologi dan informasi bagi mahasiswanya. Hal ini sangat diperlukan karena penguasaan teknologi informasi menjadi syarat mutlak dalam upaya meningkatkan daya saing dan kualitas SDM. Pembelajaran secara daring memiliki tantangan tersendiri. Oleh karena itu diperlukan kreativitas yang tinggi, baik bagi pengajar maupun mahasiswanya. Para dosen harus keluar dari gaya konvensional dan lebih inovatif dalam menyiapkan materi dan mekanisme pembelajaran, serta memanfaatkan seluruh potensi teknologi yang ada untuk membantu pelaksanaan pembelajaran. Di sisi lain, mahasiswa juga dituntut harus lebih mandiri. Mahasiswa harus dapat memanfaatkan seluruh sumber pengetahuan untuk melengkapi proses pembelajaran jarak jauh ini. Saya juga mendapat informasi bahwa Universitas Siber Asia akan dipimpin oleh Rektor Yang Yun Chu, PSD CPA, yang berasal dari Korea Selatan. Beliau merupakan rektor asing pertama di Indonesia yang mempunyai pengalaman dalam memimpin perguruan tinggi online berreputasi global. Saya berharap Mr. Yang Yun Chu dapat berbagi pengalamannya dan pemimpin Universitas Siber Asia menjadi sebuah perguruan tinggi online Indonesia yang berprestasi membanggakan. Dengan pengalaman yang dimilikinya, saya juga berharap Universitas Siber Asia dapat berkolaborasi dengan perguruan tinggi lainnya di Indonesia sehingga mampu meningkatkan mutu dan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia serta mendorong daya saing di tingkat internasional. Pesan saya bagi Universitas Siber Asia dalam pelaksanaan metode e-learning adalah agar jangan terjadi moral hazard yang menggampangkan metode pembelajaran secara daring ini. Tidak boleh ada excuse terhadap kualitas, baik kualitas pembelajaran maupun pengujian. Mahasiswa harus tetap bisa diuji dengan standar yang sama dengan pembelajaran konvensional, sehingga kualitas pembelajaran dan lulusan program studi ini tetap dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Saya juga berpesan kepada Universitas Siber Asia agar membekali pendidikan karakter kebangsaan bagi para mahasiswanya, sehingga dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air, menempatkan kepentingan masyarakat sebagai yang utama tanpa memandang suku, agama maupun golongan. Pemerintah saat ini juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur telekomunikasi yang memadai dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia agar tidak ada hambatan bagi masyarakat dalam mengakses pendidikan tinggi secara daring. Masyarakat di daerah seperti terpencil juga harus mendapatkan akses internet agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran e-learning yang semakin berkembang saat ini. Pada akhir sambutan ini sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Universitas Siber Asia dan semoga peresmian ini dapat memberikan akses pendidikan tinggi yang merata dan terjangkau serta mendorong pembangunan SDM unggul di Indonesia. Akhir kata, tetap jaga kesehatan dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridai semua ikhtiar kita.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.